Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi kita dalam ibadah kita minggu hari ini. Dan saya percaya semua dalam keadaan sehat terpelihara oleh karena kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pembela kita, saudaraku. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyatakan bahwa Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan kami angkat suara kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Sebab Engkaulah Bapa kami yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama bersukacita di dalam kuat kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yesus adalah kekuatan kita. Haleluya. Come on. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama dan iman katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Haleluya. Oleh kuasa Yesusku. Sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan
surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan, ku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Hey, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terpujilah namamu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kau Allah yang perkasa, kau Allah yang berkuasa. Haleluya. Hanya kau yang ku andalkan, hanya kau yang ku percaya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang kuandalkan Tuhan. Hanya Engkaulah tempat satu-satunya jawaban buat setiap kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Bapa. Hikmat-Mu melebihi pikiran kami, jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Dan hanya Engkau Bapa, segala yang kami perlukan ada di dalam nama-Mu Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Thank you Lord. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh
pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya kepadamu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya, hanya Kau Yesus. Glory, tiada mason, tiada lamu, kinde. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Glory, glory, oh. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Kau Tuhan, sebab Kau-lah kekuatan kami. Hanya Kau Yesus. Oh, mari dengan iman kita katakan bahwa Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan. Engkau yang melebihi segala sesuatu. Ini menjadi iman percaya kita pagi hari ini, saudaraku. Nyanyikan dengan iman percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan, hanya Yesus yang bisa kita percaya. Mari sekali lagi deklarasikan iman saudara melalui pujian ini. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan iman percayamu kepada Tuhan. Haleluya, thank you Lord God. Amen. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi katakan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa,
Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkaulah sumber jawaban kami Tuhan. Engkau segalanya buat kami Bapa. Mari saudaraku, sebelum kita memberikan persembahan kita, sekali lagi kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan kita yang baik. Sebab segala berkat semua berasal daripada Tuhan. Segala sumber berasal daripada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh mempersiapkan persembahan kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memelihara kami. Sampai hari ini kami ada semua karena kasih Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan persembahan kami sertai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Begitu banyak, begitu baik, begitu dahsyat Tuhan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Bila apa yang kami tabur Tuhan, itu guna kemuliaan bagi nama-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan perpuluhan yang sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Misi online minggu ini akan tetap dilaksanakan melalui Zoom. Bapak Ibu Jemaat dapat mendownload aplikasi Zoom melalui link yang tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Stay home, stay safe, and stay connected. Online service hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pukul 10 pagi. Seusai ibadah ini akan dilanjutkan ibadah Kemi online service pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News pekan ini. Saya Nuris pamit undur diri. Happy Sunday dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudaraku, senang sekali saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga buat kesempatan kami bisa bersama dengan keluarga kami beribadah kepada-Mu. Biar Engkau hadir dimanapun kami ada. Engkau juga hadir Tuhan ketika kami dengar firman ini dan biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami. Bahkan Tuhan menjadi jawaban dari apa yang selama ini kami pertanyakan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan berbicara kepada kami Roh Kudus. Dan biarlah semua kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya saudara, pagi ini saya akan coba menyambung apa yang minggu lalu hambanya Chenli sudah sampaikan. Dan hari ini saudara kita akan berbicara tentang hikmat di masa sukar.
Ya, saya ulang sekali lagi, hikmat di masa sukar. Saudara perlu tahu bahwa masa-masa sukar itu kadang-kadang terjadi ketika kita tidak bisa lagi mengendalikan keadaan itu, saudaraku. Ya, masa-masa sukar adalah suatu keadaan yang kita anggap di luar batas kenormalan. Ya, apa yang kita alami hari-hari ini, ya apa yang dunia sedang alami hari-hari ini, ya mungkin kita bisa kategorikan sebagai masa-masa sukar, saudara. Karena ini di luar kontrol kita, di luar kendali kita, saudaraku. Tetapi saudara, kita harus bisa memberikan sebuah respon yang benar. Ya, karena kalau tidak kita akan bersungut-sungut, kita akan berkeluh kesah, tetapi tidak akan membawa kita kemana-mana. Itu sebabnya mari kita memberikan satu respon yang benar, dan kalau saudara membaca firman Tuhan, Anda baca Alkitab, maka masa sukar atau persoalan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita tawar, saudaraku. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena Allah mendesain kita itu sebenarnya untuk kuat melewati segala musim apapun. Di dalam Alkitab ada, saya ambil 2 aja pengandaian yang sering kali Alkitab pakai. Yang pertama saudara, dia sering kali mengandaikan orang percaya sebagai seekor burung Raja Wali. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Anda perhatikan di situ dikatakan apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, seumpama Raja Wali. Kenapa burung ini yang dipilih, saudaraku? Karena seekor induk Raja Wali seringkali ketika dia melihat anak-anaknya sudah bisa, dia seringkali membongkar sarangnya, dan sarang Raja Wali selalu ditaruh di tempat yang tinggi, saudara. Anda bisa bayangkan ketika induk Raja Wali ini membongkar sarangnya, maka anak Raja Wali akan jatuh dari ketinggian. Dan ketika dia sudah jatuh meluncur ke bawah, dia coba kepakkan sayapnya, dan induk Raja Wali akan menyambar dia kembali, naik ke atas lagi, dan dilemparkan lagi, saudaraku. Dan kita lihat saudara, burung Raja Wali adalah burung yang luar biasa, disebut sebagai raja segala burung. Ya, itulah kita, saudaraku. Kita tidak bisa berkata, Pak saya mau ikut Tuhan, ya tetapi jangan ada pergumulan, jangan ada masa sukar. Saya kira itu tidak bisa ditawar. Karena memang kita didesain, saudaraku. Dan yang kedua, Anda bisa lihat di Alkitab saudara, orang percaya diandaikan bukan hanya seperti burung Raja Wali, tetapi seperti pohon korma. Dalam Mazmur 92 ayat 13 dikatakan begini, saudaraku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, saudara. Nah, saudara perhatikan dikatakan apa? Bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Biji korma ketika ditanam itu biasanya dimasukkan di dalam sebuah lubang kecil. Dan setelah ditanam, maka petani korma biasanya akan menaruh batu di atasnya. Ketika benih korma ini mulai bertunas, dia akan tumbuh ke atas, tetapi kemudian karena ada batu yang besar, dia akan berakar ke bawah, saudaraku. Karena biasanya pohon korma yang manis itu, ya mereka ada di cuaca ekstrim. Mereka ditanam dan dia masukkan akarnya sampai ke dalam tanah. Ketika dia sudah mendapatkan sumber air, dia akan tumbuh ke atas dan mendongkel batu yang menahan dia, saudaraku. Jadi ketika kita membaca ini, kita mulai melihat bahwa memang Tuhan mendesain orang percaya itu tidak kalah dengan masalah, saudara. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita mengatasi pergumulan-pergumulan kita. Nah, hari ini kita akan coba belajar satu hal penting, saudaraku. Ya, yaitu apa? Bagaimana kita berhikmat, bagaimana kita memberikan respon, bagaimana kita menggunakan hikmat kita di masa-masa sukar ini, saudaraku. Ya, supaya apa? Supaya masa sukar ini bukan lagi sesuatu yang menghimpit iman kita,
bukan sesuatu yang mematikan kita, tetapi justru sesuatu yang membuat kita berkembang, saudaraku. Ya, melatih kita dan menjadikan kita dewasa. Nah, ada 3 hikmat yang bisa kita pakai, yang bisa kita pergunakan di masa-masa sukar ini. Yang pertama, saudaraku, ya, yaitu apa? Mempercayai Kristus di atas segalanya. Coba kita baca sama-sama, saya tertarik baca ayat ini, karena ayat ini luar biasa ya, mewakili apa yang ingin kita akan bahas hari ini. Habakuk pasal 3, 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara perhatikan ayat ini, saudara. Satu kondisi yang sedang dialami, ya, ditulis oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang-orang di seluruh dunia mengalami masa-masa seperti ini, saudaraku. Pohon ara tidak berbunga, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam, apa yang mereka karyakan, tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi dikatakan apa, saudara? Bahwa namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini menarik sekali, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena dikatakan bahwa di tengah-tengah kondisi yang seperti itu tidak ada buah pada pohon zaitun, ya, bahkan tidak ada hasil pada ladang, tetapi dikatakan apa? Dia bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hikmat yang harus kita pakai adalah di masa sukar ini, belajarlah percaya kepada Kristus. Belajarlah untuk kita itu menyerahkan kehidupan kita dan berseru kepada Tuhan. Dia adalah sumber, saudaraku. Adalah satu tindakan yang bodoh ketika di masa sukar ini kita justru mengandalkan orang lain. Kita justru mengandalkan uang kita. Kita justru mengandalkan kekuatan kita, saudaraku. Itu bukan orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat dikatakan apa? Seperti Habakuk. Dia berkata ketika masa sukar datang, ketika musim kering datang, dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena dia mempercayai bahwa Kristuslah yang memberikan hidup. Saudara harus tahu, saudara, bahwa manusia itu mati bukan karena tidak ada uang. Manusia mati itu bukan karena tidak ada nafas. Karena Lazarus yang mati pun ketika dia memiliki Kristus, maka Lazarus yang mati tidak ada nafas ini dapat hidup, saudaraku. Dan saudara, manusia mati bukan karena tidak ada makanan. Karena Yesus sendiri berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, jadi Kristus adalah kehidupan kita. Saudara berhenti mendewakan uang. Ya, berhenti mendewakan manusia, saudara. Kita harus berharap, kita harus bersandar, dan kita harus percaya hanya kepada Kristus yang sudah mati dan memberikan kepada kita kehidupan. Ini yang harus kita pegang dari masa-masa sukar. Supaya apa, saudara? Supaya ketika tidak ada lagi hal-hal yang bisa kita harapkan, maka disitulah kita punya satu keyakinan dan kita melihat Allah yang luar biasa itu memelihara kehidupan kita. Elia di tepi sungai Kerit, di tengah-tengah musim kering, di tengah-tengah hujan tidak turun, saudara. Seekor burung gagak itu bisa memberi dia makan. Itu kalau bukan Tuhan yang memelihara dia, saudara, siapa? Nah, kita selama ini, saudara, yang kita percayai adalah orang-orang yang kita anggap mampu.
Yang kita percayai adalah apa yang ada pada kekuatan kita yang kita punya. Sehingga kita melupakan Kristus yang adalah segalanya. Makanya sebuah tindakan bodoh justru di masa kering ini saudara, jangan kita mengandalkan sesuatu yang jasmani, tapi kita belajar untuk berharap hanya kepada Tuhan. Karena dialah sumber kita saudara. Saudara perhatikan apa yang Abraham alami saudara. Ya, saya melihat bahwa kenapa Abraham dikatakan bapak orang percaya. Karena dia berharap dan percaya benar kepada Tuhan yang dia sembah. Saudara, satu kali ada percakapan yang terjadi antara Abraham dan Ishak. Ketika itu saudara, Abraham sedang menuju ke sebuah gunung yang ditunjuk Tuhan untuk mempersembahkan Ishak karena perintah Tuhan. Maka di dalam Kejadian 22 ayat 5-8 dikatakan begini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, maksudnya Ishak, akan pergi ke sana, kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, unik ya saudara ya. Dia berkata kepada bujangnya, kami akan kembali. Padahal di pikiran Abraham dia tahu saudara bahwa kalau Ishak dipersembahkan, dia sendiri yang akan kembali. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, sama-sama saudaraku. Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya apa? Berjalan bersama-sama saudara. Saudara gini, Abraham tahu bahwa Tuhan meminta Ishak sebagai korban. Tetapi iman Abraham itu sedang melihat satu penyediaan Tuhan di tengah-tengah apa yang kosong saudaraku. Dia tidak melihat anak domba, tapi dia berkata bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba baginya. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan tidak melihat apa yang nampak hari ini. Apa yang ada di lumbungnya, apa yang ada di rekening banknya, apa yang ada di tangannya. Tapi dia percaya kepada penyediaan Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan. Nah di masa sukar ini saudaraku, yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, kita harus mengambil hikmat daripada Allah, yaitu apa? Bersandar dan bersender kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena inilah yang diharapkan Tuhan. Ini adalah sebuah ujian bagi iman kita. Kepada siapa kita percaya? Kepada yang kita lihat, kepada yang kita rasa, kepada yang kita dengar, atau kepada janji Tuhan yang walaupun belum kita lihat, walaupun belum kita dengar, walaupun belum kita rasakan, tapi kita percaya ada bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ini yang harus kita alami saudara. Ketika dia melihat yang tidak ada saudara, dan dia percaya kepada janji yang belum terjadi, nah disitulah imannya bertumpu, disitulah imannya berpijak. Makanya Roma berkata, sekalipun tidak ada dasar aku berharap, tapi Abraham berharap juga. Saudara, ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita saudara. Di tengah-tengah masa-masa sukar ini, marilah kita belajar untuk percaya kepada Kristus dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi saudara. Iman kita menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Iman kita melihat apa yang belum terjadi tapi Dia janjikan itu akan terjadi dalam kehidupan kita saudaraku. Nah hikmat yang kedua saudara, supaya kita bisa tetap bersuka cita, tetap bisa kuat di masa-masa sukar ini, ya. Yang kedua adalah mengelola secara bijaksana. Amsal 21 ayat 20 dikatakan begini saudara. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang bebal
memboroskannya. Ini saya bacakan buat saudara di versi yang lain, yaitu firman Allah yang hidup. Orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan, tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Saya ulang sekali lagi, saudara. Orang bijaksana, orang berhikmat, ya, suka menyimpan untuk masa depan. Tetapi orang bodoh menghabiskan apa? Semua yang diperolehnya. Amsal memberikan satu peringatan bagi kita semua, supaya kita jangan bodoh. Orang yang bodoh itu memboroskan apa yang diperolehnya, saudara. Saudara, coba kita flashback sebentar, ya, tentang hidup kita hari ini. Bukankah apa yang kita alami, kesukaran yang kita alami, akibat kebodohan kita di masa lalu? Kita tidak punya hikmat dalam mengelola. Itu sebabnya hari ini kita kesulitan. Kita tidak punya hikmat pada masa lalu, saudara, dalam mengelola sumber daya yang kita punya. Itu sebabnya hari ini kita bergumul. Seandainya, saudara, kita punya hikmat mengelola dengan bijaksana di masa yang lalu, sekalipun hari ini masa sukar, kita tidak apa-apa. Nah, jangan lagi ulang sesuatu yang sudah menjadi kesalahan kita di masa lalu, kita tetap bodoh di masa kini, maka masa depan adalah kekeringan. Kita harus mengambil sebuah langkah untuk berbalik, supaya apa, saudara? Orang yang berhikmat adalah orang yang mengelola setiap bagian-bagian yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan bijaksana, saudara. Itu orang berhikmat. Saudara perlu tahu bahwa semua kehidupan ini punya batas. Umur kita ada batasnya. Kekuatan kita ada batasnya. Pengetahuan kita ada batasnya. Dan sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, itu juga ada batasnya. Nah, kalau ada batasnya berarti bisa habis. Karena ini bisa habis, kita harus kelola. Kita harus kelola dengan baik dan bijaksana, saudara. Di tengah-tengah masa sukar begini, kita harus belajar untuk kelola apa yang kita dapatkan. Untuk kelola apa yang kita dipercayakan, saudaraku. Ide pengelolaan itu dari Tuhan. Ya, coba Anda lihat, saudara, gambar ini adalah gambar ilustrasi tentang seorang bernama Adam. Ketika dia menciptakan manusia, dia berkata begini, saudara. Adam, makananmu ialah semua pohon yang buahnya berbiji. Artinya apa, saudara? Bahwa dengan Adam memberi dan makan dari pohon yang buahnya berbiji, maka taman itu akan beregenerasi. Taman itu tidak akan punah. Pohon-pohon itu tidak akan punah. Karena biji itu akan kembali jatuh dan menghasilkan pohon yang sama dan memberikan buah yang lebih banyak dari yang dimakan Adam. Nah, jadi Tuhan sudah tahu, saudara, kalau orang itu bisa mengusahakan dan mengelolanya, maka waktu dia makan makanan berbiji, bijinya jatuh ke tanah dan kemudian tumbuh, maka tidak perlu lagi diciptakan yang baru, Adam minta-minta makan, tidak usah. Selamanya, selama dia hidup, dia tidak akan kekurangan makan. Kenapa, saudara? Karena bijinya menumbuhkan pohon lagi. Nah, saudara perhatikan lagi, saudara. Di dalam apa? Di dalam kitab Kejadian yang sama, ada satu orang bernama Yusuf. Nah, Yusuf itu, saudara, hidup di dua masa. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan, saudara. Nah, sama dengan hidup kita. Kita tidak pernah tahu bahwa ini akan datang musim kayak begini, saudara. Ya, beberapa orang menuliskan sejarah mencatat sudah kurang lebih 100 tahun hampir tidak ada pandemi seperti ini, saudaraku. Dan Yusuf itu dia mengelola. Dia berkata kepada siapa? Kepada Firaun, tuanku raja, coba di masa kelimpahan ini kumpulkan semua hasil-hasil kota
mengumpulkan di kota itu. Jadi setiap hasil kota dikumpulkan di kota itu, dibangun lumbung-lumbung yang banyak. Alkitab mencatat gandum seperti pasir di laut. Saking banyaknya, saudara. Jadi tidak ada yang terbuang. Karena kelimpahan, karena punya, jadi boros. Enggak. Tapi dikumpulkan, saudara. Dan hebatnya, gandum itu disimpan selama 7 tahun, saudara. Dan dibuka 7 tahun kemudian, kok bisa nggak rusak? Mungkin ada yang dimakan pada tahun ke-7 kelaparan, berarti hampir 14 tahun. Gandum itu tersimpan, saudara. Bagaimana cara nyimpannya, bagaimana cara keluarinnya, saudara, itu semua butuh hikmat. Itu sebabnya ketika Alkitab mencatat kelaparan sangat dahsyat, bukan hanya di Mesir, saudara, tetapi di seluruh bumi. Itu mirip sekali dengan pandemi ini. Kalau sekarang kelaparan karena penyakit, saudara. Susah karena penyakit. Dulu susah karena kekeringan. Dan seluruh bumi mengalaminya kecuali Mesir. Karena Mesir itu ada Yusuf sebagai seorang pengelola. Nah, kalau kita ini, saudara, di masa-masa sukar ini, kita mengelola segala harta, mengelola segala waktu, mengelola segala hubungan kita, maka saya yakin, saudara, di tengah-tengah masa sukar ini kita selalu lihat kebaikan. Tapi kalau kita bertindak bodoh, ya kita memboroskan apa yang ada, ini masa sukar, kita bisa menghujat Tuhan. Sebenarnya bukan masalah Tuhannya tidak memberkati, tetapi kita ini loh, saudara, yang kurang berhikmat. Padahal Alkitab sudah mengajarkan sejak masa Adam dan Hawa, bahkan Yusuf. Dan saudara perhatikan, saudara, Yesus sendiri ketika itu dia mendapatkan 5 roti 2 ikan dari anak kecil yang dibawa oleh muridnya. Kemudian dia berkata apa? Kelompokkan dulu, hitung dulu berapa kelompok, hitung dulu berapa orang. Dia harus tahu berapa kebutuhannya. Dia harus lihat bagaimana cara baginya, saudara. Karena kalau tidak ada kelompok, itu akan rebutan dan tidak tahu di mana hasilnya nanti. Dan setelah dimakan semua sudah kenyang, dia berkata apa? Kumpulkan sisanya. Kumpulkan sisanya, hitung berapa sisanya. Mencatat yang keluar, mencatat yang masuk, itu adalah hikmat. Dan saudara, Yesus lakukan itu, saudara. Nah, ini mengajarkan kita tentang apa? Tentang satu pengelolaan. Nah, orang yang berhikmat di masa sukar ini, dia mencari Tuhan. Yang kedua, saudara, dia kelola apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Saya sangat percaya, saudara, ada hal-hal yang tidak pernah kita sangka, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga, Allah bisa sediakan untuk kita. Tetapi kalau itu terjadi, apakah tetap baik dalam tangan kita atau sama aja? Semua tergantung dari hikmat Anda mengelola. Kita harus yakin bahwa dia memelihara kita, saudaraku. Tetapi kita juga harus mengambil bagian kita. Coba kita lihat, saudara, ya. Saya mau nanya sama saudara. Bagaimana Anda gunakan waktu saudara hari-hari ini? Anda punya banyak waktu nih. Ya, Anda di rumah. Ya, karantina mandiri, saudara. Kita di rumah aja. Saudara perhatikan, apa yang Anda dapatkan? Ada enggak hasil kreatif yang Anda hasilkan? Ada enggak sesuatu yang baru yang saudara kerjakan? Kalau saudara bilang, ya Pak, aku bosan Pak, nganggur. Ya kapan bisa keluar? Saudara bukan orang yang pandai mengelola. Di tengah-tengah waktu yang banyak, kerjakanlah sesuatu yang belum pernah Anda kerjakan. Supaya setelah selesai masa-masa sukar ini, Anda keluar sebagai seorang yang punya tambahan kreativitas baru. Ini yang harus kita punya, saudara. Ya, ini yang harus kita buat. Sesuatu yang baru, ya, cara kita. Saya ketika mengalami masa-masa seperti ini, saudara, saya mulai berpikir tentang penjangkauan jiwa-jiwa online.
Ya, mulai berpikir bagaimana supaya apa? Supaya ada pemuritan online. Bagaimana supaya apa, Saudara? Supaya ada komunitas yang tidak terjangkau oleh gereja, yang bahkan di luar negeri, Saudara, itu kita bisa gandeng mereka dan kita buat satu pelajaran online dan membina mereka. Sesuatu yang luar biasa akan bisa muncul. Dan saya melihat, Saudara, ini sesuatu kesempatan yang besar. Dan kalau Saudara perhatikan, saya melihat banyak sekali ya tawaran-tawaran yang masuk lewat apa? Lewat Instastory, lewat IG, lewat Facebook, lewat WA grup. Ya, menawarkan makanan-makanan yang dulunya orang itu nggak pernah masak, orang itu nggak pernah buat. Tapi tiba-tiba muncul sesuatu. Saya bilang itu adalah hikmat. Kalau Saudara tidak punya sesuatu yang baru, tidak ada skill yang baru, tidak ada peningkatan keterampilan, justru ketika ada waktu, maka ketika Anda punya sesuatu yang banyak, hilang percuma, Anda orang bodoh. Orang bijaksana tidak memboroskan apa yang diperolehnya. Orang yang bijaksana tidak memboroskan apa yang diberikan berlimpah dalam hidupnya. Sekarang waktu berlimpah. Memang keuangan mungkin kurang, tetapi Saudara, waktu berlimpah. Bukankah kita diberi daya kreasi, saudaraku? Kita harus gunakan itu. Nah, bagaimana dengan keuangan kita? Pak, uang saya sedikit, Pak. Saudara, bukan masalah sedikit dan banyak. Pengelolaan itu adalah sikap yang bijaksana, hikmat yang harus kita ambil supaya kita bisa mengelola. Bagaimana caranya, Saudara, sampai kita bisa tetap survive. Ya, Saudara mungkin berkata, Pak, saya sering kali kumpul dengan suami, ya. Sekarang ini istri saya, dulu istri dan suami jarang kumpul, Pak. Sekarang ini kumpul sama-sama. Apa yang Anda hasilkan? Tambah sering tengkar, Pak, kita. Rumah tambah tidak nyaman, Pak. Ya, dulu nggak lihat semua jeleknya, sekarang kelihatan, Pak. Malasnya kelihatan, ya. Mainnya kelihatan, Pak. Saudara, berarti kita bukan orang bijak. Kita harus bisa menggunakan semua yang ada, baik itu waktu, hubungan kita, keuangan kita gunakan dengan bijaksana. Kita kelola dengan baik, saudaraku. Justru hari-hari ini, saudara, ada banyak yang bisa kita bangun. Mesbah doa kita bisa bangun dengan anak-anak kita. Hubungan yang pernah rusak, kita perbaiki, saudara. Karena apa? Karena ini kesempatan yang baik. Anak-anak kita selalu kita ketemu, kita bisa lihat perkembangannya. Ini kesempatan, ajarkan sesuatu yang baru. Anda punya banyak waktu buat kreativitas yang baru, saudara. Kalau saudara waktu yang Anda yang banyak itu dan segala kesempatan yang ada, kemudian keuangan terbatas yang Anda punya, tidak bisa membuat Anda lebih bijak dan dewasa, maka saudara sampai kapanpun jangan tunggu masa sukar. Anda akan jadi sukar sekalipun di masa-masa kelimpahan. Karena semua bicara bukan masalah ada atau tidak. Semua bicara masalah apa? Masalah kebijaksanaan kita di dalam mengelola. Nah, saudara, coba saya mau ajarkan saudara, ya, mungkin bisa membantu saudara tentang skala prioritas. Ya, coba saudara lihat, saudara. Mungkin ini bisa menolong kita di dalam mengelola. Coba 4 kolom ini Anda pakai. Ya, yang pertama adalah hal-hal yang penting dan mendesak. Apa kira-kira daftar yang ingin dimasukkan di dalam itu? Ya. Kemudian yang kedua, tidak penting tetapi mendesak. Nah, yang penting dan mendesak itu dilakukan sekarang. Yang tidak penting tetapi mendesak itu direncanakan, saudara. Ya, ada juga item-item, hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak. Ya, nah itu bisa minta bantuan orang lain. Dan ada, saudara, kolom atau ada daftar kegiatan yang sering kali kita lakukan tidak penting dan tidak mendesak. Itu kita bisa tunda atau bahkan kita tinggalkan. Nah, coba kita cek.
Berapa banyak kita sebenarnya saudara, waktu Anda pindahkan kegiatan saudara setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ke dalam 4 prioritas ini, Anda akan kaget. Karena ternyata banyak orang saudara mengerjakan yang tidak penting dan tidak mendesak. Sekarang ini banyak orang mau jadi gamer, musim liburan. Saudara tahu enggak saudara? Ya, pasar dan penjual game digital itu untung sampai berkali-kali lipat. Banyak sekali yang download. Drama Korea, saudara, waduh itu jadi primadona. Nah itu di mana saudara? Apakah itu ada di penting dan mendesak? Jelas tidak. Jadi kalau saudara kita merasa kesulitan, sukar hari ini, karena mungkin skala prioritas kita ada yang salah. Nah jadi mari kita coba saudara, ya setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, coba 4 kolom ini Anda tulis daftarnya kira-kira apa. Ya saya nggak bisa jelaskan di sini karena kita memiliki prioritas yang berbeda. Tetapi mungkin yang nomor 1 adalah mesbah keluarga setiap hari. Ya memuji Tuhan atau juga berdoa bersama-sama. Anda masukkan di situ saudara. Yang kedua saudara, mungkin yang sangat mendesak adalah memperbaiki hubungan-hubungan yang ada antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Ya coba saudara itu dikerjakan. Maka nanti saudara ketika ini semua dikerjakan dengan baik, kita akan bertumbuh di dalam kedewasaan, bertumbuh di dalam karakter, dan kita akan melihat Allah itu memelihara hidup kita. Dan kalau saudara dia sudah memelihara kehidupan kita, dan kita memiliki kebijaksanaan hikmat untuk mengelola, maka Anda akan lihat setiap berkat-berkat Tuhan itu terhitung semuanya. Setiap berkat-berkat dan anugerah Tuhan itu memberikan Anda kekuatan dan kelegaan. Kenapa saudara? Pintar mengelola. Jadi ini yang coba saudara, mari kita punya hikmat di masa-masa sukar ini. Supaya kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Yang ketiga saudara, hikmat yang harusnya kita punya, ini adalah bagian akhir ya, yaitu apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, orang yang bijaksana itu di masa sukar dia mencari Tuhan. Orang berhikmat itu ketika masa sukar, dia kelola dengan baik apa yang dia punya. Ya, dia kelola dengan baik saudaraku. Orang bijaksana, orang berhikmat itu ketika masa sukar datang, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Coba Anda baca sama-sama tulisan Paulus. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara begini, ya sulit sekali saudara untuk mengukur batas dari sebuah keinginan. Ya saya ulang sekali lagi saudara, sulit sekali untuk kita mengukur batas atau kita melihat batas dari sebuah keinginan. Karena keinginan itu tidak pernah ada habisnya saudaraku. Kecuali saudara Anda punya kata cukup. Barulah batas itu kelihatan. Jadi saudara, Anda mau hidup dimanapun, Anda mau hidup di level manapun saudara, itu tidak akan pernah puas. Saudara mau dapat berapa banyak pun, itu tidak akan pernah puas. Sampai Anda berkata cukup. Yang membuat Anda bisa bersyukur, ya itu adalah kata cukup. Yang membuat Anda bisa menghargai apa yang Tuhan sudah berikan, itu adalah kata cukup saudara. Nah,
ketika masa sukar datang, saudara, kita harus membantu diri kita, mengubah cara berpikir kita dengan satu kata, yaitu kata cukup. Contoh begini, saudara. Kalau biasanya kita nikmati 10, kalau biasanya kita dapat 10, saudara, dan sekarang tinggal 3 atau tinggal 4, maka kita harus membuat 3 itu sama menyenangkannya dengan 10 melalui kata cukup. Saudara, pernikahan, Anda akan bisa temukan wanita yang lebih cantik dari istri saudara. Anda akan bisa temukan pria yang lebih bijaksana dan segalanya yang Anda butuhkan, yang saudara mau. Tapi kalau keinginan itu tidak pernah ada batas kata cukup, Anda akan selalu tidak puas dengan siapapun Anda menikah. Tetapi kalau saudara menurunkan satu standar dan saudara berkata, aku melatih diriku untuk berkata cukup. Ketika Anda mengatakan cukup, di titik itulah Anda bisa bersyukur. Kenapa kita stres? Karena kenyamanan kita turun dari 10 menjadi 3. Kenapa kita ragu, saudara? Karena kecukupan kita turun, saudaraku. Nah, kalau saudara belajar, saya enggak berkata bahwa kebutuhan-kebutuhan saudara semuanya bisa diturunkan, tapi ini adalah kunci berkat. Ini dulu, saudara. Ya, masalah kecukupan, masalah Allah memberkati kita, masalah Allah memberi kepada kita, saya yakin itu adalah urusan Tuhan. Tetapi kalau dia memberkati kita, dia menolong kita, dia membuka jalan bagi kita, dia pelihara hidup kita, apakah ada kata cukup atau enggak? Di masa sukar ini, waktu Tuhan memberi sesuatu yang sedikit dan kita berkata, Tuhan terima kasih Tuhan, hari ini cukup bagiku. Saudara, itu luar biasa. Kalau tidak, saudara, Anda akan tuntut Tuhan seperti Dia menolong saudara ketika belum ada masa-masa pandemi. Ini bahaya, saudara. Nah, kita harus melatih diri kita. Dia berkata apa, saudara? Aku telah belajar mencukupkan diri, kata Paulus, dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku ini pernah berlimpah. Aku tahu apa itu kurang. Tapi baik kelimpahan, aku bilang cukup. Baik kekurangan, aku juga bilang cukup. Itu sebabnya dia berkata apa? Baik kelimpahan maupun kekurangan, 2 perkara ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan untuk berkata cukup itu dari Tuhan. Nah, kalau saudara mau berkata dan saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat Tuhan. Selama ini Tuhan, aku mengejar sesuatu yang aku pikir lebih nikmat, lebih nyaman, lebih baik. Tapi hari ini Tuhan, aku mau mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau hari ini Allah memberkati saudara, Allah menolong saudara dengan hal yang sedikit, naikkan syukur kepada Tuhan, ini cukup bagi kami. Kita akan belajar mencukupkan diri, saudaraku. Ya, kalau tidak bisa lebih mewah dari biasanya, saudara belajar menurunkannya, menikmati apa yang ada. Kalau saudara itu pun masih belum mampu, saudara, Anda turunkan lagi dan saudara mengucap syukur dan berkata, puji Tuhan, ini cukup bagi kami. Setiap kali saudara melakukan ini, saudara, maka engkau sedang dilatih, saudara. Dilatih untuk apa? Untuk mengekang daging ini, saudara. Dilatih untuk berkata tidak kepada tawaran-tawaran. Ini sebenarnya langkah-langkah seperti ini sama dengan puasa. Ketika saudara ingin, tapi saudara bilang tidak, ya daging Anda ingin, saudara bilang enggak, nanti tunggu, biar hari ini aja, biar nanti, biarkan besok baru saya bisa nikmatin. Saudara sama, saudara. Berarti hari ini Anda mengatakan cukup. Nah, kalau saudara kita bisa mengerjakan dan menggunakan 3 hikmat ini di masa sukar, saudara, maka saya terlalu yakin Allah kita akan memelihara hidup kita dan Tuhan kita akan menolong kita dan membawa kita menikmati masa-masa seperti ini, saudaraku.
Jadi saudara, inilah 3 hal yang saya ingin bagi kepada saudara dan saya ingin kita kerjakan, yaitu apa? Milikilah hikmat di tengah-tengah masa sukar, yaitu mempercayai Kristus di atas segalanya. Orang bodoh mempercayai uangnya, orang bodoh mempercayai manusia, orang bodoh mempercayai orang kuat, tapi orang bijaksana mempercayai Tuhan di atas segalanya. Dan saudara, di tengah-tengah masa sukar ini, milikilah hikmat supaya Anda bisa mengelola dengan bijaksana dan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau saudara bisa kerjakan ini saudara, maka masa sukar ini akan Tuhan buat Anda bisa menikmatinya seperti kata Habakuk. Tidak ada apa-apa, tidak ada hasil dalam ladang kami, tapi kami tetap bisa bersorak-sorak. Kami tetap bisa bersuka cita, kami tetap bisa memuji Tuhan. Dan orang akan berkata, hebat luar biasa. Di tengah-tengah masa-masa sukar, kita tetap berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudaraku. Mari datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa saudaraku. Saya percaya ketika kita membuka hati kita, kita mengizinkan Roh Kudus untuk menolong kita mengerti firman ini, maka saya sangat yakin saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan dibawa dan dipelihara Tuhan. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita saudaraku. Di masa-masa sukar ini, ada waktu-waktu Tuhan ingin melihat iman kita. Kepada siapa Anda bersandar? Kepada siapa Anda melekat? Kepada siapa pengharapan itu engkau taruh? Kepada Tuhankah? Atau kepada kekuatanmu? Ada banyak kebanggaan-kebanggaan. Ada banyak berhala-berhala orang-orang diruntuhkan di masa ini. Ada banyak kesombongan-kesombongan orang ditekuk Tuhan. Di masa-masa seperti ini, karena Tuhan mau tunjukkan, hanya Dialah yang berdaulat, hanya Dialah yang bisa memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua pemerintahan, semua kerajaan digoncangkan, supaya tinggal tetap kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, dan kerajaan itu ada di dalam hati kita. Janganlah pernah takut saudaraku. Karena kerajaan Allah tidak pernah bangkrut. Masalah menolong kita, mencukupkan kita, itu mudah bagi Tuhan. Asalkan sikap kita benar. Asalkan dia bisa menemukan sikap hati yang benar, respon yang benar. Mari belajar berhikmat. Mari belajar mengambil bagian kita. Saya setuju kita berdoa. Saya setuju kita meminta kepada Tuhan. Tetapi kalau itu diberikan, apakah bisa menjadi berkat buat hidupmu dan keluarga? Ataukah diboroskan? Apa yang perlu Anda tunda? Mungkin engkau harus tunda. Apa yang perlu engkau tinggalkan? Mungkin harus engkau tinggalkan. Ada bagian-bagian yang Tuhan mau ajarkan. Dan saya berharap Anda bisa menangkapnya di masa-masa ini. Supaya jangan berlalu masa ini hanya sebuah masa tunggu yang tidak membuat Anda kemana-mana, kecuali membuat Anda lebih tua. Orang yang bijaksana adalah orang yang belajar selagi ada kesempatan. Yusuf belajar di rumah Potifar. Lebih dulu dia belajar di rumah papanya. Yusuf belajar di penjara sebelum dia mendapatkan panggung yang sebenarnya, yaitu memerintah Mesir. Daud belajar di padang rumput, menggembalakan, bertanggung jawab. Sebelum Tuhan memberikan dia panggung yang sesungguhnya, bertarung dengan Goliat. Mungkin hari ini saudaraku, Tuhan sedang melatih saudara sebelum dia memberikan sesuatu yang dia kehendaki untuk engkau terima. Mari siapkan hidup kita.
Jangan seperti kata Amsal, orang yang bodoh memboroskan apa yang diperolehnya. Saudara bilang, aku tidak bisa peroleh apa-apa Pak. Bukankah Anda peroleh waktu setiap hari? Anda terima, bangun pagi, Anda terima 24 jam setiap hari. Orang bodoh memboroskannya, tapi orang bijaksana menimbun untuk masa depannya. Mempergunakan waktu yang ada untuk melatih, untuk membangun, untuk membentuk masa depannya. Kami tidak peroleh apa-apa Pak. Anda terima istri, Anda terima suami, Engkau terima anak-anak. Orang bodoh memboroskannya, tapi orang bijaksana menggunakannya untuk membangun sebuah generasi. Bukan hanya uang. Mari jadilah bijak, supaya Anda bisa bertahan di masa-masa sukar. Bukan hanya bertahan, tapi menjadi lebih hebat. Karena engkau dilatih dan engkau dibentuk. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Buka hatimu dan terima firman ini, saudaraku. Terima firman ini dalam pikiran saudara. Terima firman di dalam hati saudara. Supaya pagi ini ketika engkau dengar firman Tuhan ini, engkau punya langkah-langkah, engkau mau berkata kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku selalu mengabaikan hal-hal yang sangat penting. Aku telah melakukan banyak hal yang sia-sia. Bukankah Yesus berkata, engkau telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kau warisi dari nenek moyangmu. Dia menebus kita dari cara hidup kita. Biarlah kita membangun hidup kita supaya kita kuat melewati masa-masa sukar. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Angkat pujian ini bersama-sama saudaraku. Dari awal, Engkaulah perisaiku Tuhan. Thank you. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Taruh tanganmu di hati saudara sambil angkat pujian ini. Di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan Amin, 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 amin. ku kan bertahan, karena Yesus Selalu menopang, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang berkumpul bersama dengan keluargamu, dan pujian ini berkata, engkau seolah-olah sedang berdiri di tengah-tengah badai. Baik itu pekerjaan, penghasilan saudara, baik masalah makan minum, bahkan masa depan yang suram dan kabur. Bisakah engkau berkata, aku mau tetap berdiri di tengah-tengah badai karena ada kekuatan yang Tuhan berikan kepadaku. Karena ada hikmat yang Tuhan berikan kepadaku. Aku akan terus bertahan karena Yesus yang menopang. Bisakah kita berkata pagi ini, Tuhan, aku ingin mempercayai Engkau di dalam segala keadaanku. Karena aku yakin seperti Abraham percaya kepadamu dalam segala keadaan, maka iman kami melihat yang tidak ada menjadi ada. Maka iman kami akan membawa bukti dari apa yang tidak dapat kami lihat.
Seperti Abraham dia berkata, Allah yang akan menyediakan. Seperti Abraham yang berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Sekalipun dia tidak melihat anak domba, tapi imannya melihat dan membuktikan bahwa apa yang dia percayai itu terbukti sekalipun dia belum melihatnya. Saya sangat percaya Allah kita sanggup memelihara kita dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak pernah terpikirkan. Dan kalau itu terbuka, bagaimana sikap kita? Apakah kita menghargainya ataukah kita memboroskannya? Kembali sama Tuhan, saudaraku. Kembali kepada firman. Jangan tetap tinggal dalam kebodohan. Jangan tetap tinggal dalam kebebalan. Apa yang bisa engkau kerjakan, kerjakan. Karena engkau tidak tahu mana yang akan berhasil. Pengkhotbah berkata, setiap yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu dengan setia. Karena engkau tidak tahu apakah yang akan berhasil. Setiap kesempatan adalah berkat. Mari gunakan dengan baik. Dengan bijaksana. Maka Tuhan akan membuka sumur-sumur baru dalam hidupmu. Yang tidak pernah kau pikirkan. Mari taruh tangan kita di hati kita. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Kalau engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat. Dan mungkin teman-teman yang melihat ini. Kami dengar firman-Mu dan kami mau berkata, jangan jadikan kami dan janganlah kami menjadi orang-orang yang bodoh. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang berhikmat. Yang tahu mengerjakan apa di tengah-tengah masa sukar. Kami ingin mempergunakan hikmat supaya masa sukar ini menjadi masa pembentukan, masa pendewasaan, masa padang gurun, masa proses sampai kami mulia. Dan biarlah Tuhan kami melewatinya dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami tidak melihat kebaikan Tuhan di balik segala yang kami punya. Kalau kami diberi kesempatan untuk kembali membangunnya, biarlah Tuhan mengurapi kami. Mengurapi setiap suami, para ayah dan bapak-bapak. Supaya pengurapan itu turun dalam kehidupan mereka. Bahkan ibu-ibu engkau berikan Tuhan hikmat, para istri engkau berikan hikmat sebagai penolong. Dan bahkan hikmat yang dari surga. Engkau berikan kepada para istri untuk mendapat pewahyuan-pewahyuan baru. Dan biarlah Tuhan itu semua dikerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami bukan hanya fokus untuk makan, minum, pakai. Tapi kami fokus untuk menyenangkan Kristus Tuhan. Karena manusia mati bukan karena tidak makan. Manusia mati bukan karena tidak bernafas. Manusia mati kalau dia kehilangan Kristus dalam hidupnya. Biarlah kami tetap ada di dalam anugerah-Mu Tuhan. Tetap ada di dalam kebaikan-Mu. Tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Mari angkat tangan saudara. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kasih setia-Mu turunlah hari ini. Memberkati setiap keluarga demi keluarga. Orang tua, suami dan istri, anak-anak, cucu, menantu. Tuhan memberkati mereka dengan damai dan sejahtera. Supaya hari ini Tuhan, dan mulai hari ini, kami selalu memfokuskan hidup dan diri kami untuk menyenangkan hati-Mu. Turunlah damai sejahtera, turunlah anugerah, turunlah kebaikan atas keluarga kami, atas pekerjaan kami. Dari segala yang sedikit kami setia, maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih untuk kami bisa kerjakan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat ini sampai kepada saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan
Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara.